Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN. Nah, tetapi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah topik yang ringan-ringan aja, seputar tips and trick ya. Tips and trick apa, Pak? Ya, jadi tips and trick dalam menjawab soal HOTS. Nah, banyak siswa-siswa ya, pelajar-pelajar merasa kok pelajaran PPKN susah banget ya, apalagi soal-soalnya. Jadi banyak yang bilang bahwa tuntas PKN tanpa remedi itu impossible. Kenapa bisa kok impossible? Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan buat impossible itu menjadi possible. I'm possible, mungkin, pasti gitu ya, bahwa bisa tuntas PKN gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi menjawab soal HOTS PPKN. Apa itu soal HOTS? Jadi soal HOTS atau High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi ini merupakan sebuah cara berpikir yang lebih tinggi ya dari sekedar menghafal. Jadi Bapak selalu menekankan nih kepada kalian bahwa soal HOTS ini lebih baik gitu ya, karena berpikir yang lebih tinggi daripada sekedar menghafal saja. Nah, soal HOTS ini mengajak untuk membaca, berpikir beberapa langkah. Artinya, anak-anak harus memiliki kemampuan berpikir lebih dari satu tahap ke tahap lain untuk bisa menjawab soal-soal tersebut. Nah, ini dia tingkatan soal HOTS. Jadi selain HOTS ada juga yang disebut dengan LOTS atau Lower Order Thinking Skill atau berpikir tingkat rendah. Ya, dimana kalau untuk HOTS ini ada 3 tingkat. Yang paling rendah itu menganalisis, yang ketiga mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah menciptakan atau create. Sedangkan untuk soal-soal LOTS ini membahas soal-soal seputar mengingat, memahami, dan menerapkan. Nah, soal HOTS ini mengukur kemampuan pertama adanya transfer konsep, yang kedua menerapkan informasi yang tersedia, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima yaitu menelaah ide atau informasi. Nah, bagaimana tipe-tipe atau kriteria soal HOTS PPKN? Jadi ada 5 kriteria ya dikatakan soal HOTS di dalam mata pelajaran PPKN. Yang pertama ada stimulus. Nah, stimulus atau dorongan ini biasanya berupa wacana atau gambar atau juga tabel. Terus yang kedua ada pembanding antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain atau pola yang lain. Terus yang ketiga adanya hubungan kausalitas atau ada hubungan sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Yang keempat, adanya hubungan antar ruang. Jadi berhubungan dengan konsep ilmu sosial. Biasanya ada ekonomi, geografi, dan juga sosiologi. Yang kelima, memuat soal berkategori. Jadi pertama menerapkan, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga menyimpulkan. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan dalam mengerjakan soal HOTS, terlebih lagi soal HOTS PPKN. Yang pertama, temukan kata kuncinya. Yang kedua, pahami konsep, bukan menghafal. Jadi belajarnya itu bukan lagi menghafal, tetapi lebih memahami konsep apa sih yang diberikan oleh teori tersebut. Terus yang ketiga, memecahkan soal secara sistematis dan runut. Jadi nggak pakai feeling ya, tapi secara sistematis. Yang keempat, berlatih banyak tipe-tipe soal. Itu kunci yang paling penting adalah dengan cara berlatih. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan soal HOTS. Jadi pembahasan soal HOTS yang Bapak berikan ini adalah tipe-tipe soal yang sering Bapak keluarkan. Jadi tidak semua kriteria Bapak jelaskan ya, karena terlalu panjang jika dijelaskan semua.
Iya, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, soal yang ada di depan kalian ini merupakan salah satu soal HOTS. Kenapa dikatakan soal HOTS? Karena di dalam soal tersebut terdapat sebuah wacana atau stimulus. Nah, ini adalah tipe yang memiliki stimulus wacana. Nah, kita akan membahas soal ini ya berdasarkan tips yang tadi kita sudah ketahui. Tips yang tadi kita ketahui bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mencari kata kunci. Nah, tahu dari mana kata kuncinya? Coba kita perhatikan pertanyaannya. Jadi di dalam pertanyaannya kan menekankan kepada unsur kewajiban yang sesuai dengan kasus tersebut. Ya, artinya soal ini meminta jawaban mengenai unsur kewajiban. Yang perlu diingat bahwa unsur kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita tinggal mencari nih kata kunci unsur kewajiban yang bisa kita temukan di dalam kasus di atas. Nah, kasus ini kan menjelaskan mengenai perpustakaan sekolah yang mempunyai peraturan, di mana peraturan ini harus dijalankan kan sebagai bentuk kewajiban. Salah satunya adalah larangan menimbulkan suara gaduh yang dapat mengganggu pengunjung. Nah, ini salah satu kewajiban, berarti ini unsur kewajiban di dalam kasus ini. Nah, kita tinggal cari jawaban yang sama dengan kata kunci yang sudah kita temukan tadi. Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Coba kita lihat. A, B, B. Coba kita cek. Pengunjung perpustakaan hendaknya menjaga ketenangan dan tidak membuat gaduh di perpustakaan sekolah. Wah, ini sama banget ya jawabannya dengan kata kunci yang sudah kita temukan di atas. Jadi udah jelas jawabannya adalah B. Masuk kepada tipe soal yang kedua, yaitu penerapan analisis dan juga menyimpulkan. Jadi di dalam tipe soal seperti ini ya, ini merupakan tipe HOTS di mana kalian diminta untuk menganalisis penerapan dari suatu teori. Selanjutnya analisis kalian disimpulkan. Nah, kita akan pakai nih tips yang tadi kita juga sudah gunakan di soal sebelumnya. Jadi di dalam soal ini kan meminta kesimpulan. Nah, kita analisis nih kesimpulan terkait apa? Terkait dengan hak. Ya, berarti kita harus cari kata kunci di dalam wacana terkait dengan hak. Ada di dalam kalimat pertama, yaitu LSM yang mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Nah, namanya perlindungan berarti ada yang dilindungi dong. Apa yang dilindungi? Nah, di sini jelas di dalam kalimat terakhir yang dilindungi adalah hutan adat. Ya, jadi jelas itu dulu ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan di dalam pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama, hak warga masyarakat adat akan selalu kalah dengan negara. Nah, ini tidak ada di dalam wacana. Mahkamah Konstitusi begitu aktif. Nah, ini juga salah karena yang begitu aktif bukanlah Mahkamah Konstitusi melainkan LSM. Terus pemerintah selalu berusaha menjadikan hutan adat. Pemerintah selalu berusaha menjadikan hutan adat. Nah, ini juga salah ya, karena dijadikan hutan negara. Justru malah ketika dijadikan hutan negara ya, di sini sudah ada di dalam wacana, ini justru malah menimbulkan banyak pelanggaran. Ya, jadi jawabannya bukan C. LSM mempunyai kepentingan dalam kasus sengketa hutan adat. Tidak ya, justru malah LSM yang membantu. Terus yang ketiga, hak warga masyarakat adat dapat terjamin setelah disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Nah, ini sama banget ya dengan pilih kata kunci yang sudah kita temukan di dalam kalimat pertama digabung dengan kalimat kedua. Jadi kita menganalisis seperti itu. Kita lihat dari kalimatnya, penggunaan kalimatnya seperti itu. Lanjut ke tipe selanjutnya, yaitu sebab akibat. Nah, pada tipe ini sebenarnya cukup gampang ya, karena biasanya di dalam pertanyaannya sudah menunjukkan apa yang diminta, sebabnya atau akibatnya. Di dalam soal ini meminta akibatnya, akibat dari wacana yang ada di atas. Nah, wacana ini kan terkait dengan adanya gelandangan, pengemis, ya, anak jalanan. Kira-kira kalau menurut kalian dengan adanya gelandangan, pengemis, dan juga anak jalanan, apa sih yang ditimbulkan
kepada masyarakat. Nah, bisa saja kan masyarakat dirugikan, misalkan terjadinya pencurian, terus perampokan, ataupun hal-hal kriminal yang disebabkan oleh masyarakat gelandangan, pengemis, dan juga anak jalanan, sehingga menimbulkan keresahan. Ya, berarti akibatnya kerugian dong di dalam masyarakat. Berupa apa? Bisa material maupun spiritual. Jadi jawabannya paling tepat adalah E. Mudah kan? Kalau sudah tahu kuncinya. Itu dia pembahasan mengenai strategi menjawab soal HOTS dalam mata pelajaran PPKN. Kalau kalian timnya mana? Tim soal HOTS atau tim soal LOTS? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah.